Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kalau itu sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Mbak Bella. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Nah, di sini kita akan belajar apa, adik-adik? Najas tak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang deskripsi indrawi. Nah, kalian sudah tahu apa belum deskripsi indrawi itu kayak gimana? Belum. Deskripsi indrawi itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan tentang berbagai hal, yang mana itu dapat menggambarkan suatu objek atau pemandangan tersebut. Nah, itu kalian biasanya membacanya di mana? Untuk deskripsi indrawi? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar. Biasanya ada di teks cerita fantasi. Nah, ini kita akan belajar teks cerita fantasi tapi bagian deskripsi indrawinya. Nah, apa itu teks deskripsi indrawi? Nah, seperti yang dibacaan ini, deskripsi indrawi adalah teknik menggambarkan sesuatu yang menggunakan seluruh panca indera. Nah, panca indera ini ada apa aja? Yang pertama ada mata, terus peraba, terus pendengaran, kemudian mata, penglihatan, pendengaran, meraba. Habis itu ada apa lagi? Pengecapan, penciuman, apa lagi? Perabaan sudah. Ada 5. 5. Nah, ya ada itu aja. Ada 5 ya. Nah, untuk tujuan utama dari pembelajaran kali ini, murid-murid diharapkan dapat merasakan atau mendengarkan visualisasi dari dideskripsikan dari teks tersebut. Teks-teks yang akan kalian baca nantinya. Nah, ini adalah fungsi dari teks deskripsi indrawi. Ada yang mau membaca? Silakan. Tak tunjuk ya, Mbak Deka. Iya, membaca. Silakan. Sambil berdiri, mungkin. Enggak, jangan gitu. Nanti teman-teman nggak tahu yang baca yang mana. Ini dibaca semuanya. Dibaca semuanya. Fungsi deskripsi indrawi. Yang pertama, menghidupkan tulisan, menghadirkan pengalaman sensorik yang membuat narasi menjadi lebih nyata dan berkesan bagi pembaca, melampaui sekadar informasi faktual. Yang kedua, memfasilitasi imajinasi, membantu pembaca membayangkan suasana, objek, atau peristiwa secara detail sehingga mereka dapat terlibat sepenuhnya dalam cerita yang disajikan. Yang ketiga, memperkuat dampak emosional, yaitu meningkatkan daya tarik narasi dengan menciptakan koneksi emosional yang kuat antara pembaca dan konten, menjadikan pengalaman membaca lebih bermakna. Oke. Terima kasih ya Mbak Deka. Sama-sama, Pak. Baik, mari kita lanjutkan ke jenis-jenis dari indera dalam deskripsi indrawi. Nah, ini sudah Bapak jelaskan tadi, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Nah, bisa menjelaskan tentang kayak pendengaran itu kayak gimana, penciuman itu kayak gimana, tanpa melihat. Mungkin Mbak Putri bisa menjelaskan untuk pendengaran itu kayak gimana? Indera pendengaran Digunakan untuk mendengar, Pak. iya digunakan untuk pendengaran, tapi untuk penjelasannya itu adalah melihat kita dapat bisa membayangkan atau melihat sebuah objek, kayak batu itu kayak gimana bentuknya, atau kursi itu bentuknya kayak gimana, dan kayak gitu. Nah, nanti itu masuk di deskripsi dalam cerita fantasinya. Biasanya kalau kalian buat cerita fantasi itu kayak gimana? Pasti kan harus ada deskripsinya itu kayak gimana kan?
pohon itu bentuknya gimana, terus jalan ceritanya nanti kayak gimana. Sudah pernah buat teks cerita fantasi? Belum. Kalau belum, nanti kita membuat cerita fantasi, nanti keluarkan buku tulis dulu, ya. Nanti keluarkan buku tulis, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Sebelum itu kita ketahui dulu ada ciri-ciri untuk deskripsi indrawi di teks cerita fantasi. Nah, ini ada kata sensorik spesifik, detail yang konkret, kemudian suasana yang terasa dalam cerita tersebut, dan kalimatnya itu hidup dan alami. Jadi kita bisa membayangkan apa itu pemandangan gunung dan lain sebagainya. Untuk contohnya ini gini ya, contohnya dari teks cerita fantasi. Nah, ini kayak gini. Langit senja memerah, semburat jingga dan ungu berpadu di cakrawala. Sementara bayangan pepohonan bergoyang pelan diterpa angin sore. Cahaya matahari terbenam menyisir tepi awan dengan garis emas yang lembut menciptakan kontras dramatis dan dengan kegelapan yang perlahan merayap di timur. Nah, ini adalah sebuah deskripsi indrawi yang mana terdapat di dalam teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi mesti gini. Ada yang tahu deskripsi indrawi sama majas indrawi? Belum. Nah, untuk majas indrawi sendiri itu kayak gini ya, adik-adik. Pengertiannya itu kayak gini. Majas indrawinya itu menggunakan gaya bahasa yang mana itu sama aja kayak deskripsi indrawi, tetapi dalam pembuatannya itu beda. Nah, ini nanti kiasannya itu imajinatif, kemudian menciptakan makna yang tersembunyi, serta lebih artistik dan kreatif. Nah, itu kalau majas ya. Kalau deskripsi indrawi beda lagi. Itu penggambarannya itu lebih terperinci, lebih konkret, kemudian detail-detailnya itu nyata sehingga sensorik kita itu kerasa gimana itu penggambarannya. Nah, itu dari sini ada yang belum paham? Mbak Nita mungkin sudah paham apa belum? Sudah. Oke. Nah, ini coba kalian deskripsikan terkait ini ya. Ini ada video. Nah, coba deskripsikan tentang video ini. Nah, ini ada suara-suara air. Nah, mungkin ada yang mau mendeskripsikannya? Mungkin Mbak Dia, silakan maju. Di sini aja, Pak. Di situ aja. Ya, coba deskripsikan. Sebuah pemandangan sungai dikelilingi pohon dengan pantulan pepohonan juga dan langit, serta ada suara gemericik air sungai yang menyegarkan. Ya. Terima kasih untuk Mbak Dia, tepuk tangan. Nah, ini juga contoh deskripsinya dari yang tadi ya. Ada suara gemericik, air mengalir dan lain sebagainya. Nah, mengapa deskripsi indrawi itu penting di dalam cerita fantasi? Nah, ini nanti kalian dapat keterampilan dalam menulis kreatif, dapat menguasai deskripsi indrawi dan memperkaya kemampuan menulis kalian.
kemudian pengalaman pembacaannya menjadi utuh, serta daya tariknya itu menjadi lebih unik dalam teks cerita fantasi. Oke, sampai sini. Dari sini ada yang belum dipahami? Adik-adik? Sudah. Oke. Kakak mau kasih pertanyaan. Apa itu tes deskripsi indrawi? Mungkin Mbak Manda boleh dijawab. Teks deskripsi indrawi itu kayak gimana? Nggak tahu, Pak. Masa nggak tahu? Tadi sudah dijelaskan loh. Mungkin bisa dilempar. Nita. Deskripsi indrawi itu mendeskripsikan sesuatu hal yang yang berdasarkan penglihatan, pengucapan, perabaan, penciuman, dan pendengaran. Oke, terima kasih ya Mbak Nita sama Mbak Manda. Oke, di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian yang mana membuat cerita fantasi dengan menggunakan deskripsi indrawi. Nah, kalian nanti buat sebuah tabel, ya. Nanti ada judul, terus cerita.